Halo sobat di Lesson DH, kembali lagi di Bahas UTBK. Di episode ke-40 ini ada yang menanyakan terkait dengan di sini ada permasalahan suatu barisan aritmatika. Terus kita disuruh menentukan ada berapa banyak sih pernyataan yang bernilai benar. Oke, sekarang kita mulai dari pernyataan yang pertama terlebih dahulu bahwa setiap suku barisan adalah negatif, benar atau salah gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di barisan aritmatika yang telah diberikan yaitu min 14, kemudian min 17, kemudian min 20 gitu ya. Ini barisannya bagaimana? Dia barisannya adalah semakin berkurang gitu ya. Berkurang karena bedanya setiap barisannya itu bedanya adalah minus 3. Jadi ini minus 3, kemudian ini pun minus 3. Artinya kalau bedanya itu minus 3, maka sukunya akan selalu bernilai negatif. Bahwa pernyataan yang pertama ini, setiap suku barisan adalah negatif, dia bernilai benar. Kemudian lanjut ke pernyataan yang kedua. Di pernyataan kedua, dia bilang bahwa jumlah setiap 3 suku berurutan merupakan bilangan ganjil. Nah, kalau ini harus kita coba terlebih dahulu. Di suku pertama, apa nih? Dia adalah, ini pernyataan pertama ya. Sekarang pernyataan kedua. Di suku pertama, min 14, itu adalah genap gitu ya. Genap, kemudian ini ganjil, kemudian suku ketiga itu genap, pasti suku keempat itu dia akan ganjil. Berapa suku keempatnya? Ya, suku keempatnya dia adalah minus 23. Sehingga menurut pernyataan kedua, jumlah setiap 3 suku yang berurutan merupakan bilangan ganjil benar. Untuk yang ini, kalau misalkan dia adalah genap, ganjil genap ya. Kalau genap tambah genap dia adalah genap, kemudian tambah ganjil itu ganjil. Tetapi bisa juga hasilnya itu adalah genap ya. Ketika apa? Ketika suku berurutannya itu dimulai dari ganjil dulu. Nah, kalau misalkan ganjil ditambah dengan ganjil itu jadinya genap, kemudian genap ditambah dengan genap hasilnya ya genap. Sehingga untuk pernyataan yang kedua dia bernilai salah. Karena untuk jumlah setiap 3 suku berurutan itu bukan hanya bilangan ganjil, tapi bisa juga dia merupakan bilangan genap. Yaitu terjadi jika bilangan ganjil ditambah genap ditambah dengan ganjil. Oke, kemudian pernyataan yang ketiga, min 54 merupakan salah satu suku barisannya, benar atau salah? Nah, kalau kita perhatikan di sini yang diketahui, suku yang terakhirnya itu adalah min 20. Maka apakah benar min 54 itu termasuk barisan dari suku aritmatika kita? Nah, bagaimana cara kita memeriksanya gitu ya? Nah, sebetulnya kan bilangan yang ada di sini dia akan selalu berkurang 3 gitu ya. Nah, kita lihat selisih antara min 20 dan juga min 54 gitu ya. Ini selisihnya berapa nih? Selisihnya dia adalah minus 34. Nah, mungkin nggak sih ketika bedanya itu adalah min 3 ya, min 3, min 34 itu bisa merupakan beda di barisan aritmatika ini? Kan nggak mungkin ya. Kenapa? Ya seharusnya beda dari setiap suku di barisan aritmatikanya dia juga merupakan kelipatan 3. Misalkan min 20 dan min 14, dia kan bedanya minus 6 kelipatan 3. Kemudian min 23 dan minus 14, itu kan bedanya adalah minus berapa? Minus 9 ya. Sehingga tidak mungkin bahwa min 54 ini merupakan salah satu suku barisannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat selisih dengan suku yang terakhir yang min 20 ini dia adalah min 34, dan min 34 ini bukan merupakan kelipatan dari min 3. Sehingga pernyataan yang ketiga ini bernilai salah. Kalau misalkan di sini
selisihnya itu adalah min 36, ya dia benar. Karena min 36 itu mungkin dia adalah kelipatan 3 gitu ya. Nah, kemudian yang keempat di sini. Setiap selisih dua suku ganjil barisan adalah kelipatan 6. Benar nggak sih? Nah, kalau kita perhatikan di pernyataan yang pertama, ini ada dua suku ganjil nih, min 16 dan juga min 23. Nah, kalau selisih antara setiap suku itu min 3, ini min 3 juga, maka ganjil ini kan di antara dua suku. Maka bedanya dia adalah min 6. Maka kalau ditanyakan di sini setiap selisih dua suku ganjil barisan adalah kelipatan 6, dia benar karena bedanya menjadi minus 6. Berarti pernyataan yang keempat itu benar. Sehingga untuk kasus kita kali ini jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan lainnya bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.